Halo Sobat Movie semuanya, ketemu lagi dengan saya di Movie Spot. Semoga keadaan Anda hari ini tetap sehat, baik-baik saja, dan juga bersemangat. Mungkin pada suatu waktu kita pernah dihadapkan pada keadaan yang kita bingung, ini baik atau buruk, ini untung atau rugi, atau ini berkah atau musibah. Review film kali ini mungkin akan membahas hal tersebut. Jadi tidak perlu menunggu waktu lama lagi, kita langsung saja review film yang satu ini. Ini dia Endgame. Seorang pria bernama Wu Yanzhen keluar dari lift dan berjalan di parkiran. Dia melihat bagasi mobil sebelahnya terbuka. Tiba-tiba Zhou Quan yang memakai masker dan mantel hitam datang dan menikamnya berkali-kali. Lalu memasukkannya ke bagasi, dan kejadian tersebut direkam orang lain dari tempat tersembunyi menggunakan ponselnya. Malam itu, Chen Xiaomeng, seorang aktor gagal, berniat gantung diri di apartemennya yang berantakan. Dia sudah frustasi dengan hidupnya yang kacau. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan dia mulai goyah. Dia pun terjatuh karena talinya putus, dan dia lalu mengangkat ponsel tersebut. Orang di seberang yang mengaku sebagai pemilik gedung itu marah-marah karena dia belum membayar sewa. Dia semakin putus asa dan memeriksa dompetnya, kemudian menemukan sebuah voucher spa air panas. Dia pun berencana pergi ke sana. Sebelum berangkat, dia memeriksa kotak suratnya dan menemukan surat tagihan lainnya. Dia melemparnya sembarangan. Namun karena dia dipelototi 3 orang emak-emak, dia mengambil kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Zhou Quan terjebak kemacetan. Dia melihat ada razia polisi di depannya. Dia lalu membelokkan mobilnya masuk ke spa. Setelah dia masuk, ternyata razia tersebut hanyalah pengambilan adegan sebuah film. Quan dan Xiaomeng bertemu di resepsionis, namun mereka tidak saling mengenal, dan Xiaomeng sempat memperhatikan Quan saat menaruh barang-barangnya ke dalam loker. Saat sedang mandi di shower, Xiaomeng menjatuhkan sabunnya. Tanpa sengaja, Quan menginjaknya dan terpeleset. Akhirnya Quan terjatuh dan pingsan. Secara diam-diam, Xiaomeng menukar kunci loker Quan yang terlempar ke arahnya, dan Quan pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Xiaomeng membuka loker Quan dan memakai setelan mahalnya. Dia juga memakai jam tangan serta mengambil kunci mobilnya. Dia lalu masuk ke mobil Quan dan menemukan dompet yang berisi identitas Quan dan uang yang begitu banyak. Dia pun segera pulang dan membayar hutang-hutangnya, baik itu ke tukang daging, tukang rokok, tukang cukur, penjual togel, warnet, dan hutang ke mantan pacarnya. Dan dia pun menangis saat mengetahui kenyataan bahwa mantannya sudah bertunangan. Xiaomeng lalu ke rumah sakit untuk menjenguk Quan sambil membawa makanan dan buah-buahan. Namun ternyata Quan mengalami amnesia karena kepalanya yang terbentur lantai. Quan dianggap sebagai Xiaomeng sesuai identitas yang dia bawa. Quan pulang sambil membawa makanan dan buah-buahan pemberian Xiaomeng, dan saat di jalan, sebuah mobil melewati genangan memuncratkan air ke arahnya. Rachel Lee, pengemudi mobil tersebut, kemudian mengantarnya pulang ke alamat yang tertulis di dalam amplop saku celananya. Di perjalanan, Quan menceritakan kondisinya, dan sesampai di alamat tersebut, Quan masuk ke gedung, namun makanannya tertinggal di mobil dan Rachel pun menyusulnya. Quan kaget saat menemukan apartemennya yang berantakan dan bau. Dan di saat bersamaan, pemilik gedung datang dan menagih sewa pada Quan yang dia kira adalah Xiaomeng karena memang belum pernah bertemu sebelumnya. Dia marah-marah melihat apartemennya berantakan dan berniat mengusirnya. Rachel akhirnya melunasi biaya sewanya. Quan berterima kasih dan menganggapnya hutang. Quan lalu membersihkan dan merapikan apartemennya. Dia juga mulai menyelidiki dan mencatat segala hal tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang aktor yang pesimis. Sementara di tempat lain, Xiaomeng memasuki apartemen mewah Quan. Dia menemukan banyak identitas palsu di apartemen Quan, dan dia juga menemukan lemari penuh senjata.
Dia kemudian ditelepon seseorang yang akan membayar jasanya. Kwan mulai menjalani hidupnya sebagai Xiao Meng dan dia mendatangi audisi pemilihan aktor figuran. Dia pun terpilih, namun karena dia tidak berpengalaman, dia malah mengacaukan proses syutingnya dan membuat sutradaranya marah-marah. Xiao Meng mengunjungi Kwan di apartemen miliknya. Dia kagum, apartemennya sekarang menjadi bersih dan rapi. Dia melihat tali untuk gantung diri yang masih di tempatnya, dan Kwan mengatakan bahwa itu dia jadikan sebagai pengingat. Dia yang dulunya berputus asa, mulai saat ini akan memperbaiki keadaannya. Xiao Meng mencoba mengambil uang bayaran di tempat yang sudah disepakati, namun ternyata kosong. 2 orang menghampiri lalu membawanya. 2 orang itu membawanya ke Huiji, seorang yang pernah menyewanya untuk membunuh Wu Yanzhen. Anak buahnya memperlihatkan video di ponsel saat Kwan membunuh Yanzhen. Hui ingin bertemu dan membayarnya secara langsung, karena selama ini memakai jasa Kwan lagi untuk membunuh Zheng Jiurong, istri Yanzhen, dan Xiao Meng pun menyanggupinya. Xiao Meng yang dasarnya seorang aktor berhasil menahan diri dan memainkan perannya sebagai Kwan dan membuat Yu tidak curiga. Sementara itu, Kwan makan malam dengan Rachel. Dia kemudian menyadari bahwa dia bisa bicara dengan bahasa Inggris. Dia bertekad di depan Rachel bahwa dia akan berubah dan berusaha untuk menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dia pun mulai belajar mendalami profesinya sebagai seorang aktor. Dia berhasil memikat sutradara saat berperan sebagai figuran, dan dia kemudian mendapat peran yang lebih baik. Xiao Meng yang awalnya panik mulai menjalankan tugasnya. Dia mulai memata-matai dan mendekati Zheng Jiurong, namun Xiao Meng tidak sanggup melakukannya. Apalagi saat ini Jiurong sedang hamil. Dia bahkan menyerahkan uang bayarannya ke Jiurong dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Dia mengatakan bahwa suaminya sudah mati dan Hui juga menyewanya untuk membunuhnya. Karir Kwan semakin bagus. Dia mendapatkan peran-peran yang lebih penting dan hubungannya dengan Rachel juga semakin dekat. Dia bahkan sempat mencuri kostum astronot demi menghadiri lomba pidato di sekolah anak Rachel. Hari itu Kwan kembali melakukan syuting film. Di tengah syuting, kilatan lampu-lampu penerangan mulai membuatnya sadar. Dia mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Hui tanpa sengaja melihat Xiao Meng di TV. Dia kemudian marah-marah setelah tahu Xiao Meng hanyalah seorang aktor dan telah membohonginya. Xiao Meng kembali ke apartemen lamanya dan berniat mengembalikan dompet Kwan. Tapi ternyata dia dibuntuti oleh anak buah Hui. Pada akhirnya dia berhasil kabur setelah menodongkan pistolnya. Anak buah Hui yang ketakutan sampai ngompol di celananya, dan saat itu di dalam mobil rupanya Kwan sudah berada di dalam dan menodongnya dengan pisau. Mereka kemudian menuju ke apartemen Kwan. Hui dan anak buahnya berniat membunuh Xiao Meng. Mereka menyerbu apartemen Kwan, sementara Kwan dan Xiao Meng melihatnya dari kamera CCTV kemudian kabur ke lantai bawahnya menggunakan bak mandi rahasia yang sudah dipersiapkan Kwan. Karena tidak menemukan Xiao Meng, Hui dan anak buahnya keluar dari apartemen itu. Mereka kemudian bicara mengenai diri masing-masing. Kwan bukanlah pembunuh bayaran. Dan setelah dia mendapat pesanan, dia akan menghubungi targetnya dan membuat sandiwara agar targetnya terlihat seperti terbunuh. Kwan mendapat bayaran double. Kwan akan mengampuni kesalahan Xiao Meng asal dia akan menggunakan identitas Xiao Meng untuk selamanya. Xiao Meng pun menyanggupinya dan mereka lalu menyusun rencana. Tiba-tiba Rachel menelpon Kwan menanyakan keberadaan anaknya. Anaknya pergi ke apartemennya untuk mengembalikan buku catatan Kwan yang tertinggal di mobil Rachel. Kwan pun panik dan mereka berdua bergegas ke apartemen Xiao Meng. Sampainya di sana, Xiao Meng tinggal sebentar di bawah untuk menelpon Jiurong, namun juga tidak ada jawaban.
Dia kemudian melihat anak Rachel dibawa oleh anak buah Hui. Dia segera melaporkannya ke Kwan dan di saat yang sama Rachel tiba di tempat itu. Rachel akan menelpon polisi, tapi Kwan mencegahnya karena dia punya rencana yang lain. Dia pun mendatangi Hui dan berpura-pura menjadi Interpol. Dia juga menyalakan ponselnya agar Rachel dan Xiaoming ikut mendengarkan saat dia menginterogasi Hui. Kwan mengatakan pada Hui bahwa dia sedang menyelidiki kematian Wu Yanzhen dan menanyakan nasib Jurong. Dia juga menanyakan keberadaan anak Rachel. Namun Hui terlihat tidak tahu menahu soal anak itu. Tiba-tiba detektif Ma dari kepolisian datang. Rupanya dia berteman baik dengan Hui. Ma yang sedang mabuk kemudian mengenal Kwan sebagai seorang aktor. Dan Kwan pun ketahuan dan dia diringkus anak buah Hui. Rachel dan Xiaoming yang mendengarkan dari ponselnya pun panik. Rachel bermaksud menghubungi polisi lagi namun Xiaoming mencegahnya. Mereka pun menyusun rencana. Xiaoming menghubungi Hui dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh Jurong. Dan dia mengirimkan alamatnya dan menyuruh Hui membawa Kwan pada anaknya. Hui yang masih percaya pada Xiaoming menyanggupinya. Mereka pun bertemu di sebuah gedung teater yang sudah terbengkalai. Hui dan anak buahnya membawa Kwan yang dimasukkan ke dalam karung. Xiaoming yang berpura-pura menjadi Kwan sudah menunggu mereka sambil mengacungkan pisau. Dia berlagak sudah membunuh Jurong yang mayatnya tergeletak di sampingnya. Sambil mengoceh, dia membuka karung Kwan. Namun Hui terlihat tidak percaya. Dia menendang Xiaoming dan menyuruh mayatnya bangun, yang ternyata adalah Rachel. Tiba-tiba ponsel Rachel berbunyi. Anaknya menghubunginya, menanyakan keberadaannya. Rachel mengatakan bahwa dia sedang dipenjara bawah tanah dan rupanya anak buah Hui tobat karena dia merasa harga dirinya sebagai laki-laki telah jatuh karena mengompol di celana dan dia mengantar anak Rachel pulang ke rumahnya. Hui menjadi bingung mana Kwan yang asli dan detektif Ma mengenali Kwan sebagai seorang aktor dan dia juga pernah melihat Xiaoming di TV. Namun dia sudah tidak peduli lagi. Dia marah dan menanyakan di mana Jurong. Kwan maju dan mengatakan dialah Kwan yang asli dan dia meminta Hui melepaskan Xiaoming dan Rachel karena mereka tidak ada hubungannya. Namun Hui tidak percaya. Kwan lalu meraih pisau yang tergeletak dan menyandera anak buah Hui. Mereka bertiga kemudian berusaha kabur menggunakan mobil, namun sayangnya Kwan tertinggal. Xiaoming menghentikan mobilnya dan berlari kembali untuk membantu Kwan. Anak Rachel menghubungi kembali dan mengatakan dia sudah menghubungi polisi sesuai dengan lokasi ponsel Rachel. Rachel pun berlari kembali juga ke lokasi. Dia melihat mereka berdua dihajar habis-habisan. Dia bahkan menyaksikan Hui menikam Kwan berulang-ulang dan Kwan pun roboh. Namun rupanya pisau yang digunakan merupakan pisau mainan yang bilahnya bisa masuk ke dalam gagang pisau tersebut. Dalam keadaan babak belur, mereka pun tertawa tepat di saat mendengar sirine polisi tiba. Well, itu tadi alur cerita film Endgame. Penasaran? Langsung saja nonton di bioskop terdekat ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk like, subscribe, dan juga komen di channel kita Movie Spot. Sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.